Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah statistik. Kali ini kita akan belajar mengenai multiple regresi atau dibahasakan yaitu regresi berganda. Nah, regresi berganda ini digunakan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan variabel independen yang lebih dari satu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak mengenai analisis regresi untuk satu variabel. Yang kali ini akan kita mencoba untuk beberapa variabel. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk optimasi, untuk mengoptimasi, dan juga sering digunakan secara umum untuk menganalisis respon permukaan atau namanya respon surface analysis ya. Jadi kita punya bidang, lalu bidang permukaan tersebut akan kita coba analisis kalau digambarkan ke dalam koordinat ya. Dan kalau misalkan kalian pernah belajar OR gitu ya, itu juga digunakan untuk optimasi, maximize, minimize seperti itu. Nah, di multiple regresi ini kita sebenarnya ini adalah sifatnya dia linear ya. Regresi equation-nya itu persamaan regresinya itu linear, tetap sama. Jadi kita mempunyai nilai X1, X2, XR ya, dengan rata-rata distribusi Y-nya itu adalah B0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta sekian sampai BR X ya. Misalkan gini, misalkan kita ingin menganalisis ya hubungan antara jenis kelamin siswa, motivasi belajar, intelijensia, dan waktu belajar dengan prestasi di sekolah. Jadi kalau kita punya kasus seperti ini, kira-kira yang menjadi variabel Y-nya yang mana? Ya, yang menjadi Y-nya adalah prestasi di sekolah ya. Lalu variabel X-nya adalah jenis kelamin siswa, motivasi belajar, intelijensia, dan waktu belajar. Nah, di multiple regresi ini atau regresi linear berganda ini itu adalah sebenarnya pengembangan dari simple linear regresi atau regresi linear sederhana gitu ya. Kalau di linear sederhana atau simple regresi itu kita adalah cuma memeriksa hubungan antara satu independen variabel dengan satu dependent variabel. Sedangkan kalau pada multiple regresi sebenarnya kita sedang memeriksa hubungan antara berbagai independen variabel dengan satu dependent variabel ya, many to one. Jadi misalkan kalau di sini kita digambarkan di buku itu adalah adanya bidang regresi ya. Ini adalah bidang permukaannya atau surface responnya. Lalu kita punya X1, X2. Lalu di sini adalah ada Y, itu adalah vertikal. Maka kalau kita gambarkan sebenarnya ini adalah kita akan memeriksa ya pengaruh variabel X ini ya. Tapi di sini kita bisa melihat adanya perbedaan antara YI ya, YI yang di sini dengan Y prediksi kita gitu ya. Ada perbedaan antara YI dengan Y prediksi kita. Nah, di sini adalah kita sebut sebagai YI kita, Y-nya. Di sini adalah X-nya ya. Ini X, X1, ini adalah X2, ini adalah Y-nya. Dan di bidang ini maka kita kan akan mencoba membuat garis ya, yang garis itu merupakan prediksi. Nah, selisih antara YI ini dengan Y yang kita prediksi ya, misalnya kita punya Y prediksi, maka kita sebut sebagai distance ya, vertical distance ini, maka kita sebut sebagai variansnya ya, berarti jumlah dari YI dengan Y yang prediksinya itu adalah kita sebut sebagai variansinya. Untuk persamaan normalnya sendiri ya, kita akan gunakan rumus seperti biasa. Di sini ada sigma Y sama dengan NB0 plus B1 X1 ditambah B2 X2. Di sini ada sigma X1 Y sama dengan B0 sigma X1 ditambah B1 dikalikan sigma X1 kuadrat ditambah B2 X sigma X1 X2. Lalu untuk persamaan ketiganya itu ada sigma X2 dikali Y sama dengan B0 dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 kali X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah pasti dia akan X1, X2,
Lalu yang kedua S1, di sini S1-nya kuadrat, S1 kali S2. Lalu di sini dimulai dari S2, maka di sini S1 S2, di sini S2 kuadrat, dan seterusnya ya. S1 kuadrat, S1 S2, S1 S2, S2 kuadrat. Pokoknya kalian di sini bisa dihafalkan. Nah, estimasi metode teori terkecil dari B0, B1, B2 ini kita sebut sebagai estimasinya ya, B0, beta 0, beta 1, beta 2. Jadi B0 ini adalah estimasi untuk beta 0, B1 ini adalah estimasi beta 1, B2 ini estimasi beta 2. Ya, ini adalah contoh soal untuk multiple regresi. Untuk soal ini, maka yang dibutuhkan adalah berapa gulungan kawat yang bisa dibentuk ya sampai mereka patah dengan campuran elemen A dan elemen B. Misalnya di sini adalah hanya bisa mempunyai gulungan sebanyak 41 twice atau gulungan ketika campurannya itu adalah 1% elemen A dan 5% elemen B. Yang kedua hanya bisa 49 gulungan jika persentase elemen A-nya itu 2 dan persentase elemen B-nya itu 5 dan seterusnya. Lalu Anda disuruh membuat garis least square ya dengan menggunakan persamaan, estimasi persamaan jika didapatkan bahwa S1-nya itu 2,5 dan S2-nya itu adalah 12 ya. Ini adalah regresi equation dengan menggunakan software ya. Kalau misalkan Anda ingin belajar di Minitab misalnya seperti ini ya, ini saya sudah buatkan. Ini adalah number of twists atau kita sebut sebagai Y. Ini elemen A, lalu ini elemen B. Kita bisa gunakan di sini seperti kemarin ya. Anda klik di sini adalah statistik, lalu regresi. Di sini regression kita pilih yang fit regression model ya. Lalu di sini kita akan mempunyai response ya. Jadi kalau di sini sebelum ada misalnya Anda bisa klik number of twist ini sebagai respon, select. Lalu di sini prediktornya kita ambil elemen A, lalu kita ambil elemen B ya. Lalu di sini kita modelnya tetap, nggak usah di apa-apakan. Lalu untuk grafiknya saya kemarin kan seperti ini ya. Saya akan mencoba untuk memilih 4 in 1, artinya saya ingin menampilkan semua residual yang ada ya. Jadi saya akan menampilkan histogram residualnya, nomor probability-nya, residual versus fit-nya, versus Y-nya, lalu residual versus ordernya, prediksinya. Kita klik OK, lalu kita klikkan OK. Oke, di sini terlihat gambarnya. Di sini adalah nomor probability. Jadi secara normal itu grafiknya seperti ini ya. Lalu ini adalah residualnya. Kalau kita residual dikurangi dengan Y-nya itu seperti ini gambarannya. Kalau secara histogramnya seperti ini residualnya ya. Berapa banyaknya residualnya itu seperti ini ya. Lalu ini adalah observation ordernya. Jadi kita buat secara grafiknya ya, grafik dari residualnya. Kita lanjut, ini sebenarnya sama seperti yang di buku ya, analisis of varian. Di sini kita punya regresinya 2578 ya. Lalu di sini punya totalnya, total of sum square-nya, lalu punya error sum square. Nanti kita bahas ya, di sini ada F value-nya dan P value-nya. Lalu ini adalah kita punya di sini R, correlation nanti kita bahas ini sekarang. Koefisiennya, ini kita punya koefisiennya, lalu regresi ini yang penting. Jadi yang pengen didapat adalah persamaan regresinya adalah jadi jumlah lilitan kawat itu sama dengan 46,44, ini B0, lalu ini 7,775 elemen A, ini adalah B1, lalu di minus 1,655 elemen B, ini adalah B2 ya, seperti itu. Kalau misalnya kita kembali ke sini, ya ini adalah hasilnya sama. Mungkin karena perbedaan versi aja, jadi agak berbeda sedikit, tapi sebenarnya sama. Jadi kalau kita plotkan di sini adalah least square regression plan, bidang regresinya seperti apa, maka Anda plotkan di sini adalah Y ekspedisi Y head ya, Y topi sama dengan 46,4. Di sini Anda cari B0-nya aja di samaan 1 ya. Di sini adalah sudah diketahui, Anda tinggal tuliskan ya.
Lalu berikutnya menandakan apa persamaan ini? Persamaan ini adalah mengestimasi bahwa rata-rata jumlah lilitan yang dibutuhkan untuk memutus bar itu adalah batangannya tadi ya, akan meningkat sebanyak 7,78 jika persen elemen pada itu meningkat sebanyak 1% dan X2-nya itu tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi kalau X2-nya tetap, maka dia akan meningkat sebanyak 1% ya. 7,78%, hubungannya seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah least square estimasi. Jadi estimasi least square-nya apa? Kuadrat terkecilnya. Di sini berarti Anda disuruh mencari kalau regression plan itu adalah garisnya, Y-nya. Kalau least square estimate adalah B0, beta 0, beta 1, B2-nya ya. Di sini kita tentukan bahwa beta 0-nya itu adalah 46,4358. Ini ya. Lalu beta 1-nya adalah 7,75 yang ini sebenarnya. B2-nya adalah minus 1,655. Ingat, masing-masing di sini mempunyai standar errornya. Memang segini, tetapi dengan error 3,517. Jadi Anda bisa kembali ke sini ya. Jadi B0-nya sebanyak sekian konstantanya ya. Tapi dia punya error sebanyak 3,517. Dan di sini B1-nya itu 7,775, tapi dia punya error sebanyak 0,9485. Lalu X2-nya minus 1,6550 dengan error sebanyak 0,18797. Nah, di sini kita juga punya T-ratio. T-ratio itu menandakan seberapa signifikan ya, seberapa tinggi signifikannya. Ya, di sini kita temukan bahwa T-ratio-nya itu adalah ini ya. Masing-masing punya T-ratio 13,20, 8,20, minus 8,72. Dari soal tadi kita dapatkan ada B0. Jadi analisis regresi itu mempunyai nilai H0 B0. Kalau dekomposisinya atau kita uraikan, penguraiannya itu adalah Y1 min rata-rata Y sama dengan YI min rata-rata ekspektasi YI ditambah YI min rata-rata Y. Jadi untuk dekomposisinya, dan ini sum square, kalau kita ngomong di sini adalah sum square, YI min Y rata-rata ini kalau kita kuadratkan jumlah sigma atau jumlah dari selisih YI min Y rata ini, kalau kita kuadratkan namanya adalah total of sum square. Nah, error of sum square error itu adalah ketika kita kurangkan YI min Y ekspektasi kita ya, prediksi YI ini adalah YI min prediksi YI dikuadratkan, itu namanya errornya, error sum square. Nah, prediksi YI ya dikurangi dengan Y rata-rata, ini kita namakan sebagai regression ya. Jadi sigma YI prediction dikurangi Y rata-rata dikuadratkan namanya regression of sum square. Nilainya bagaimana? Nilainya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah Y totalnya ya. Ini adalah regression of sum square. Ini adalah error sum square-nya. Ya, saya ulangi. Ini adalah total of sum square. Ini adalah error of sum square. Ini adalah regresinya. Jadi total of sum square itu adalah total regression of sum square ditambah error of sum square ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa meriksa proporsi variabilitas ya, atau sebenarnya ini adalah korelasi ya. Jadi kita buat namanya R kuadrat, itu sebenarnya determinasi sih, kalau diomongnya tuh determinasi ya, hubungan korelasi. Jadi seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi kalau determinasinya R kuadratnya itu adalah satu proportion of variabilitas. Proporsi variabilitas ini adalah di sini adalah total of error sum square itu dibagi dengan di sini adalah regression sum square dibagi dengan total of sum square, regresi dibagi dengan totalnya.
Jadi atau 1 minus dari error dibagi dengan total of sum square-nya ya 0, bagaimana dengan estimasi varians ya, atau kita sebut juga sebagai SE kuadrat. Nah, ini adalah nilai SE kuadrat, ini adalah nilai dari error of sum square, yaitu nilainya 233,9 dibagi dengan n min 3 ya. Jadi di sini kan kalau kita X sama Y saja itu kan n min 2, sedangkan di sini ada X1, X2 dan Y, sehingga kita asumsikan bahwa kita punya 3 variabel, sehingga di sini adalah n min 3 ya. Di sini lihat variabel 1, 2 dan 3. Di sini kita n min 3. Oke, selanjutnya adalah untuk SE-nya itu adalah akar dari 18 atau di sini terdapatkan 4,242 ya. Lalu yang ketujuh itu nilai p-value. Kita mendapatkan nilai p-value dari hasil software ya. Di sini adalah sebenarnya ini adalah confirm nilai signifikan dari T-ratio tadi. Jadi T-ratio itu ada nilai p-value-nya gitu masing-masing di dalam modelnya gitu. Kita lanjutkan. Jika Anda menggunakan rumus secara manual, maka kita bisa dapatkan di sini adalah persamaan normalnya ya. Jadi dari rumus seperti ini ya, sigma Y N B0 B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Kita bisa dapatkan di sini jumlah sigma Y-nya adalah 723 ya. Jadi Anda jumlahkan di sini Y-nya Anda jumlahkan. Lalu N-nya ini kita punya sebanyak 16 ya. Lalu di sini B0-nya X1-nya itu adalah sigma. Di sini adalah kita bisa gunakan sigma X1. Sigma X1-nya itu adalah kita jumlahkan di sini sigma X1, lalu kita juga jumlahkan sigma X2. Jadi Anda bisa dapatkan di sini 3 persamaan tersebut ya. Dengan memakai rumus ini Anda bisa mendapatkan 3 persamaan ini ya. Maka dari persamaan ketiga ini kita bisa buat metode eliminasi. Kita bisa dapatkan B0, B1 dan B2 yang kita jadikan ini sebagai estimasi B0 itu adalah 46,4, estimasi B1 7,78 dan estimasi B2 itu adalah minus 1,65. Lalu persamaannya ya tinggal Anda masukkan saja. Di sini Y ini adalah B0, ini adalah B1, ini adalah B2. Lalu sekarang kan diminta ya berapa kira-kira nilai prediksi Y ya ketika X1 sama dengan 2,5, X2 sama dengan 12. Maka di sini kita dapatkan sebesar Y-nya adalah sebesar 46. Jadi ingat bahwa nilai prediksi B1 dan prediksi B2 itu merupakan nilai estimasi ya, estimasi yaitu bisa kita katakan sebagai perubahan rata-rata Y ya dari kenaikan unit dari variabel independen ketika variabel lain itu tetap. Jadi di sini adalah misalkan di sini adalah nilai Y itu akan berubah sebesar 7,78 setiap kenaikan 1% unit X1 ya. Ketika X2-nya ini tetap. Begitu juga seterusnya ya. Jadi kita menganggap bahwa beta ini adalah naik tetapi variabel independen lain itu kita anggap tetap seperti itu. Lalu ada lagi multiple regresi atau regresi berganda dengan dummy variabel. Jadi kategori dummy ini adalah kita memberikan suatu nilai variabel ya yang bersifat kualitatif. Jadi misalkan dummy variabel I1 itu kita berikan nilai 1. Nah, kategori kedua kita berikan yang lainnya adalah 0 ya. Lalu jika ada 3 kategori, misalkan variabel dummy pertamanya itu sama dengan 1,
second kategorinya X2-1 jika dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sedang mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, begitu ya. Karena rata seperti ini. Jadi misalnya di sini level kesulitan, di sini ada simple, kompleks. Ini kita kan nggak bisa kan memberikan bahwa simple ini apa nilainya. Jadi kita berikan ketika simple ini kita berikan nilai 0. Kalau kompleks kita berikan nilai 1 gitu, sehingga kita bisa mengkuantitatifkan semua variabel ini gitu. Jadi di sini misalnya kita ada wireless provider. Nah, ini dia ingin menghitung ya waktu untuk pengerjaan perbaikan relay towernya ya dengan berbagai macam tingkat kesulitan dan dengan tenaga kerja yang berbagai macam lama pengalaman ya. Di sini untuk dicobakan untuk masalah yang simpel, kesulitannya itu dia tergolong simpel, kita coba dengan tenaga kerja yang experience 1,5 tahun. Ternyata didapatkan estimasi waktu pengerjaannya itu 3. Ketika kita mempunyai problem kesulitan 0 atau simple, maka kita pekerjakan oleh tenaga kerja dengan experience 2 tahun, kita dapatkan waktu perbaikannya itu 2,3 dan seterusnya ya. Nah, di sini disuruh untuk membuat regresi berganda ya, untuk pada assessment time waktu perbaikan pada variabel X dan X1 dan X2. X1 itu difficulty, X2-nya experience ya. Oke. Jadi kalau kita secara software kita dapatkan bahwa langsung nih access time-nya itu 4.47, ini B0-nya, ini adalah B1-nya, ini adalah B2-nya. Lalu kita dapatkan juga koefisien masing-masing prediktor ya. Untuk B0-nya 4,47, difficulty 2,71 sekian, experience-nya minus 0,36. Di sini adalah standar koefisiennya ya, standar deviasinya atau errornya, sum errornya. Ini T-nya, show-nya, ini p-value-nya ya. Ini adalah korelasinya R-square 81,1%. Lalu untuk analisis variansnya di sini adalah sum square-nya. Ya, di sini ada segregation of sum square, ada error of sum square, di sini adalah total of sum square ya. Jadi di sini parameternya ya, di sini adalah signifikan berbeda dari 0. Jadi maksudnya di sini adalah kita mendapatkan estimasi bahwa semua parameter ini berbeda ya, different from 0. Jadi di sini ada Y prediksi alfa plus beta 1 X1, beta 2 X2 ya. Maksudnya beta 1 ini apa? 2,719. Itu mengatakan apa ya? Ini mengatakan bahwa jika X1 dia naik sebanyak 1 unit dan di mana X2 ini kita anggap sebagai konstan, maka estimasi rata-rata waktu pengerjaan akan meningkat sebesar 2,719 jam. Ya, this change in X1, perubahan dari X1 ini berhubungan dengan perubahan pada masalah simple, difficult, masalah sederhana dan kesulitannya itu berhubungan banget. Nah, ketika kita analisis B2 itu nilainya adalah minus 0,3641, ini mengatakan apa? Bahwa X2 ini akan meningkat dengan satu satuan ketika S1 kita anggap konstan, dengan estimasi bahwa rata-rata waktu pengerjaan ini akan menurun sebesar 0,3641 ya. Jadi variabel X2 ini ya dipengaruhi oleh beta 2 ya. Ketika X2-nya ini kita naikkan 1 unit satuan, maka rata assessment time-nya ini dia akan menurun sebesar 0,3641. Ini juga berhubungan dengan masalah simple difficult-nya.
sehingga satu atau lebih lama waktu pengalaman itu menurunkan rata-rata waktu pengerjaan sebesar 0,3641. Nah, R kuadratnya atau di sini korelasinya itu 0,81 ini cukup besar ya, sehingga memang di sini kita dapat mengatakan bahwa pengaruh variabel S1 sama S2 dengan Y ini adalah cukup kuat ya, dan di dalam soal ini dianggap no unusual value, tidak ada nilai yang outlier atau yang di luar dari residual, dan asumsinya error di sini adalah masih masuk akal begitu. Kita lanjutkan. Jika Anda menggunakan rumus secara manual, maka kita bisa dapatkan di sini adalah persamaan normalnya ya. Jadi dari rumus seperti ini ya, sigma Y N B0 B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Kita bisa dapatkan di sini jumlah sigma Y-nya adalah 723 ya. Jadi Anda jumlahkan di sini Y-nya Anda jumlahkan, lalu N-nya ini kita punya sebanyak 16 ya. Lalu di sini B0-nya X1-nya itu adalah sigma. Di sini adalah kita bisa gunakan sigma X1. Sigma X1-nya itu adalah kita jumlahkan di sini sigma X1, lalu kita juga jumlahkan sigma X2. Jadi Anda bisa dapatkan di sini tiga persamaan tersebut ya. Dengan memakai rumus ini Anda bisa mendapatkan tiga persamaan ini ya. Maka dari persamaan ketiga ini kita bisa buat metode eliminasi. Kita bisa dapatkan B0, B1, dan B2 yang kita jadikan ini sebagai estimasi B0 itu adalah 46,4, estimasi B1 7,78, dan estimasi B2 itu adalah minus 1,65. Lalu persamaannya ya tinggal Anda masukkan saja. Di sini Y ini adalah B0, ini adalah B1, ini adalah B2. Lalu sekarang kan diminta ya berapa kira-kira nilai prediksi Y ya ketika X1 sama dengan 2,5, X2 sama dengan 12. Maka di sini kita dapatkan sebesar Y-nya adalah sebesar 46. Jadi ingat bahwa nilai prediksi B1 dan prediksi B2 itu merupakan nilai estimasi ya, yaitu bisa kita katakan sebagai perubahan rata-rata Y ya dari kenaikan unit dari variabel independen ketika variabel lain itu tetap. Jadi di sini adalah misalkan di sini adalah nilai Y itu akan berubah sebesar 7,78 setiap kenaikan 1% unit X1 ya, ketika X2-nya ini tetap. Begitu juga seterusnya. Jadi kita menganggap bahwa beta ini adalah naik, tetapi variabel independen lain itu kita anggap tetap seperti itu. Lalu ada lagi multiple regresi atau regresi berganda dengan dummy variabel. Jadi kategori dummy ini adalah kita memberikan suatu nilai variabel ya yang bersifat kualitatif. Jadi misalkan dummy variabel X1 itu kita berikan nilai 1. Nah, kategori kedua kita berikan yang lainnya adalah 0 ya. Lalu jika ada 3 kategori, misalkan variabel dummy pertamanya itu sama dengan 1, kategori second kategorinya X2 yang 1 jika dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sedang mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, begitu ya. Karena rata-rata seperti ini. Jadi misalnya di sini level kesulitan, di sini ada simple, kompleks. Ini kita kan nggak bisa kan memberikan bahwa simple ini apa nilainya. Jadi kita berikan ketika simple ini kita berikan nilai 0. Kalau kompleks kita berikan nilai 1 gitu. Sehingga kita bisa mengkuantitatifkan semua variabel ini gitu.
Jadi di sini misalnya kita ada wireless provider. Nah, ini dia ingin menghitung ya waktu untuk pengerjaan perbaikan relay towernya ya dengan berbagai macam tingkat kesulitan dan dengan tenaga kerja yang berbagai macam lama pengalaman. Ya, di sini untuk dicobakan untuk masalah yang simpel, kesulitannya itu dia tergolong simpel. Kita coba dengan tenaga kerja yang experience 1,5 tahun. Ternyata didapatkan estimasi waktu pengerjaannya itu 3. Ketika kita mempunyai problem kesulitan 0 atau simple, maka kita pekerjakan oleh tenaga kerja dengan experience 2 tahun, kita dapatkan waktu perbaikannya itu 2,3 dan seterusnya ya. Nah, di sini disuruh untuk membuat regresi berganda ya untuk pada assessment time waktu perbaikan pada variabel X dan X1 dan X2. X1 itu difficulty, X2-nya experience ya. Oke. Jadi kalau kita secara software kita dapatkan bahwa langsung nih assess time-nya itu 4.47 ini B0-nya, ini adalah B1-nya, ini adalah B2-nya. Lalu kita dapatkan juga koefisien masing-masing prediktor ya. Untuk B0-nya 4,47, difficulty 2,71 sekian, experience-nya minus 0,36. Di sini adalah standar koefisiennya ya, standar deviasinya atau errornya, sum errornya. Ini T-nya, show-nya, ini p-value-nya ya. Ini adalah korelasinya R-square 81,1%. Lalu untuk analisis variansnya di sini adalah sum square-nya. Ya, di sini ada segregation of sum square, ada error of sum square, di sini adalah total of sum square ya. Jadi di sini parameternya ya. Di sini adalah signifikan berbeda dari 0. Jadi maksudnya di sini adalah kita mendapatkan estimasi bahwa semua parameter ini berbeda ya, different from 0. Jadi di sini ada Y prediksi alfa plus beta 1 X1, beta 2 X2 ya. Maksudnya beta 1 ini apa? 2,719. Itu mengatakan apa ya? Ini mengatakan bahwa jika X1 dia naik sebanyak 1 unit dan di mana X2 ini kita anggap sebagai konstan, maka estimasi rata-rata waktu pengerjaan akan meningkat sebesar 2,719 jam. Ya. This change in X1, perubahan dari X1 ini berhubungan dengan perubahan pada masalah simple, difficult, masalah sederhana dan kesulitannya itu berhubungan banget. Nah, ketika kita analisis B2 itu nilainya adalah minus 0,3641, ini mengatakan apa? Bahwa X2 ini akan meningkat dengan satu satuan ketika S1 kita anggap konstan dengan estimasi bahwa rata-rata waktu pengerjaan ini akan menurun sebesar 0,3641 ya. Jadi variabel X2 ini ya dipengaruhi oleh beta 2 ya. Ketika X2-nya ini kita naikkan 1 unit satuan, maka rata assessment time-nya ini dia akan menurun sebesar 0,3641. Ini juga berhubungan dengan masalah simple difficult-nya. Sehingga satu atau lebih waktu pengalaman itu menurunkan rata-rata waktu pengerjaan sebesar 0,3641. Nah, R kuadratnya atau jenis korelasinya itu 0,81 ini cukup besar ya, sehingga memang di sini kita dapat mengatakan bahwa pengaruh variabel S1 sama S2 dengan Y ini adalah cukup kuat ya. Dan di dalam soal ini dianggap no unusual value, tidak ada
nilai yang outlier atau yang di luar dari residual, dan asumsinya error di sini adalah masih masuk akal. Begitu.